Kebetulan papaku dulu, papa almarhum kan udah meninggal. Pekerjaannya hanya seorang supir taksi. Ibu hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi aku lihat dari mereka tuh mereka gigih. Tolong. Jadi itu yang aku rindukan sampai saat ini tuh. Luar biasa ya gitu. Dia tidak meninggalkan warisan harta gitu ya. Tapi dia meninggalkan kebaikan dia untuk menolong orang. Arti kamu buat hidupku, you are heaven on earth. You are my home. Tempat di mana aku kembali. It's not a place, it's you. Di mana ada kamu, that's my home. Pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang ibu hebat dan pemenang ajang pencarian bakat Indonesian Idol season pertama. Berasal dari keluarga sederhana, tidak membelenggu, wanita berdarah Batak ini untuk melebarkan sayap. Berkat jerih payah orang tua dan kegigihannya, ia mampu meraih panggung dunia. Meski perjalanan hidupnya tidak selalu mulus, senyuman sang putra memberikan kekuatan untuk melangkah maju. Di tengah proses penyembuhan, ibu dari satu anak ini bertemu dengan seorang pria yang membawanya ke dunia baru. Inilah mereka, Joy Tobing dan Cahyo Permono. Hai. Sweet banget bacanya. Aduh, ini membaca sambil membayangkan perjalanan hidup. Aduh, iya. Benar. Betul. Tapi sekarang wajah bahagia ini, karena ada momentum yang saya sendiri tuh ikut sedih melihat wajahmu di media. Apa itu? Ya fase hidup itulah. Oh iya. Tapi fase hidup itu ternyata membawa Joy yang sekarang yang jauh lebih kuat lagi. Padahal dulu ya, kalau ngelihat Joy Tobing, apalagi di era Indonesian Idol itu tuh, ya salah satu yang memberikan vote ya, melalui SMS. Iya. Maaf, walaupun saya waktu itu ada 2 suara ya. Oh iya. Kan, jujur aja. Tapi Joy always. Karena ada rasa kegigihan dan ketangguhan dalam setiap penampilan dirimu. Amin. Dan ternyata apa yang dilihat di panggung itu terlihat dalam hidupmu. Oh Iya. tapi cerita dulu dong. Oh iya. Walaupun mungkin orang-orang merasa, iya saya tahu Joy Tobing Indonesian Idol. Tapi orang tuh mungkin ada yang keskip bagaimana ceritanya Joy Tobing bisa menjadi masuk ke ajang Indonesian Idol. Dan itu yang pertama kalinya dulu diadakan di Indonesia. Betul. Itu konsepnya kan masih ngeraba-raba. Betul. Orang itu seperti apa sih ini kompetisinya? Iya. Jadi tuh kalau aku boleh cerita nih Anya. Ya boleh dong kan ditanya. Oh iya. Aku tuh nggak ikutan. Lah gimana? Jadi tuh kedua orang adikku pada daftar kan, beberapa waktu sebelum audisi kan mereka pada daftar by email kan. Lalu mereka sudah dapat jadwal di audisi. Terus teman-teman kuliah juga waktu itu ikutan juga. Jadi saat itu aku masih kuliah. Jadi aku memperhatikan, oh mereka mau ikutan Indonesian Idol ya. Karena waktu itu baru pertama kali. Jadi sudah muncul iklannya di TV dari daerah Surabaya, Medan, Yogyakarta gitu ya. Jakarta terakhir. Setiap lihat iklannya di TV tuh ada gejolak di hati. Ikut, nanti kamu yang menang. Iya. Ada suara. Betul. Tapi aku belum melakukan apapun, belum daftar gitu ya. Lalu adik-adik pada ikutan audisi dan pada tidak lolos. Ini audisi itu berarti sebelum audisi yang ketemu 4 Betul. orang juri itu dong. Masih yang belum, pertama kali. Yes, Ya kan kan? ada beberapa tahap kan. Betul. Jadi waktu itu kan lokasinya di Kemayoran tuh. Jadi mereka datang siang, pulangnya malam. Lalu aku tanya, gimana? Masuk gak? Apaan? Gak lolos. Loh kok bisa? Sampai mungkin mereka penasaran, mereka coba lagi. Jadi ada second chance kali ya. Coba lagi, pada gak lolos juga. Tapi setiap lihat iklannya di TV tuh lalu ada suara di hati. Kamu ikutan, kamu pasti bakalan dapat mobil itu. Loh, sebentar. Jadi yang kepikiran untuk ikut audisi itu adalah untuk dapetin hadiah mobil. Iya, karena saat itu aku lagi cari mobil. Istri Anda luar biasa. Fokusnya tuh simple gitu ya. Jadi tapi itulah jalan Tuhan, sehingga mamaku terutama dan adik-adikku tuh mendaftarkan diam-diam. Berawal dari penasaran. Jadi karena mereka berdua tuh gak lolos audisi, lalu mamaku bilang begini, ayolah kita daftarin aja si Joy.
Lalu jalan Tuhan juga, di mana waktu itu dibukalah pendaftaran secara spontan bagi yang belum daftar, gitu kan. Jadi mereka mendaftarkan aku, terus mereka pulang, mereka langsung bilang begini, kami sudah daftarin ya, coba dulu, gak usah pikirin lolos atau tidaknya, yang penting nyanyi dulu yang bagus. Mamaku bilang begitu. Oke. Sehingga mereka mengantar aku ke PRJ Kemayoran, datang jam 12 siang, baru di audisi jam 1 malam. Astaga. 12 jam lebih ya, menunggu ya. 13. Yang tadinya aku udah menyiapkan lagu Mariah Carey, karena sudah ngantuk, capek, ganti lagu jadul lah. Lagunya Elvis Presley yang Falling in Love with You. Gitu loh. Jadi antri 13 jam itu cuma disuruh nyanyi lagu 1 bait saja. Itu emang berapa ribu orang sih sampai? Banyak. Karena nomorku aja waktu itu 64.326. Jadi itu sempat loh hanya di saat udah menjelang malam, hampir tengah malam mau pulang. Tapi untung kita punya support system di mana adikku bilang, kalau mau pulang kenapa nggak dari tadi aja? Kenapa nggak dari siang gitu kan? Ini sudah menunggu berapa jam gitu ya. Sehingga waktu itu sempat lah yang sisa ini mau disuruh pulang. Karena mereka beranggapan nomor kita sudah dipanggil tapi nggak dengar. Lalu kita tuh protes ya, karena kita bertahan sampai tengah malam itu memang karena belum dipanggil. Wah, ini jalanannya nggak mulus ya? Betul. Penuh dengan tantangan gitu ya. Sehingga mereka bilang, oke, yang belum diaudisi berdiri, berbaris. Jadi mereka atur itu untuk kita masuk ke ada bilik-biliknya gitu ya, ruangan-ruangannya gitu. Ya itu tadi cuma disuruh nyanyi 1 bait saja. Awalnya aku nyanyi bahasa Inggris, habis itu ditanya bisa nyanyi bahasa Indonesia? Bisa, 1 bait juga. Silakan tunggu di luar. Nah, sisa orang yang terakhir itu kurang lebih hampir 20 orang, cuma 1 nomor yang dipanggil. Aku tadinya nggak ingat kalau nomor yang dipanggil itu nomor aku. Dan ternyata nomor 64.326 itu yang lolos. Dan di situ aku wow, amazed gitu ya. Dan kedua orang adikku yang menunggu di luar tepuk tangan. Gak sia-sia support system mendampingi kakaknya gitu ya. Lalu pulang ke rumah, siap persiapan untuk audisi kedua, ketiga dan seterusnya sampai masuk ke babak spektakuler. Sampai menjadi pemenang Indonesian Idol itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kalau Joy sendiri berarti di Jakarta dari lahir. Kami 4 bersaudara lahir besar di Jakarta. Walaupun kami dari Batak ya, orang Batak. Nah, karena orang tua setiap hari ngomong bahasa Batak, jadi itu Bataknya kental banget ya. Ya itulah. Nah, kebetulan papaku dulu, papa almarhum kan udah meninggal. Pekerjaannya hanya seorang supir taksi. Ibu hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi yang aku lihat dari mereka tuh mereka gigih, pekerja keras dan selalu berjuang buat anak-anaknya gitu. Oke. Saya tuh ya koreksi ya kalau salah ya. Cuman yang saya tahu dan mengenal dari beberapa teman yang juga berasal atau orang Batak lah ya. Mereka itu kalau punya orang tua ya, orang tuanya itu walaupun keras, tapi kalau untuk anak biasanya, misalnya tangan mereka tuh ada uang Rp1.000 saja. Tapi kalau untuk anak diusahakan bisa ngasih 1 juta. Untuk anak. Iya. Kalau mengingat seperti yang tadi Joy bilang tentang orang tua, tentang ayah dan ibu, kasih sayang diberikan kepada anak-anak yang berempat. Apa kenangan yang tidak pernah Joy lupakan dari perjuangan orang tua untuk Joy? Yang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini nih, kalau dulu aku lomba nyanyi selalu mereka dampingin. Selalu? Iya, jadi papaku bawa taksi. Oke. Selalu antar aku dan mamaku nih ke tempat lomba. Kalau pulangnya nggak bisa dijemput, kita pulang naik bus. Tapi untuk baju yang aku pakai untuk lomba itu papaku yang bikin manik-maniknya, dia yang jahit. Jadi mamaku juga bisa jahit gitu ya. Jadi misalkan aku dapat baju nih dari saudara gitu ya, nanti kurang cantik nanti diubah sama mereka. Nanti mereka yang bikin ornamen payet-payetnya, dijahit seperti itu. Mas Cahyo udah tahu tuh cerita.
Ya ampun, Oh. Bang. Nggak semuanya tahu ya. Oh, Yang dia manik-manik itu nggak tahu. I'm sorry ya, Bang. It's okay, nggak apa-apa lah. But it's good to know. Iya, Iya. Terus mendengar cerita tadi gimana rasanya? iya touching lah. Terharu sih. Sayangnya Mas Cahyo belum sempat ketemu. Sempat nggak sih ketemu Bapak? Ibu? Belum. Nggak ya? Waktu kita menikah itu kan papaku udah meninggal 2013. Oh, oke. Jadi nggak ketemu. Kalau misalkan jika Tuhan berkehendak dia masih panjang umur gitu ya, pasti dia bahagia. Oh, Karena kan anak cewek dekat sama bapaknya. iya. Iya. Apa yang karakter dari Mas Cahyo yang membuat Bang Cahyo ya manggil ya? Batak, maaf. Oke, Batak. Oke. Dari karakter dari Bang Cahyo yang sampai Joy mengatakan kalau ayah saya lihat dan ketemu sama Bang Cahyo, dia pasti akan bahagia sekali. Iya, karena mungkin gini, bapakku ini melihat bagaimana perjuangan aku ya untuk keluarga gitu ya. Jadi dia pingin anaknya ini, apalagi anak sulungnya, bahagia gitu ya. Walaupun dalam menjalani hidup itu nggak semudah yang kita ucapkan, pasti ada struggle gitu ya. Tapi seperti yang tadi aku bilang, seandainya papaku masih hidup, pasti dia akan bahagia melihat anaknya menikah, mendapatkan suami yang peduli dan sayang dengan tulus gitu ya. Dan melihat bahwa Bang Cahyo ini kan anak sulung juga nih gitu ya. Jadi dari dia, puji Tuhan, dia seorang tentara gitu ya. Tapi kembali lagi aku melihat bahwa sosok kebapaannya itu juga gitu ya. Jadi walaupun dalam membangun rumah tangga itu wah kayak Tom and Jerry lah kami itu. Yang Tomnya siapa, yang Jerry-nya siapa? Ayo. Ya terkadang gini, aku Tom dia Jerry, kadang dia Tom aku Jerry. Tergantung momennya. Iya, tapi di situ ya pasti dia akan lebih happy lah. Karena ada sosok figur laki-laki yang mau menjadi pendamping anaknya. Berbagi suka dan duka. Seperti itu. Anak sulung itu kan, cewek sulung itu kan dia kadang-kadang memikul beban yang banyak buat keluarga. Jadi dia tidak punya, kalau ada papa biasanya lari ke papa, tapi papa nggak ada kan, dia perlu kayak bisa meletakkan kepalanya gitu kan, gitu. Ya. Kayak sandarannya seperti itu. Jadi ada tempat di saat aku menangis, dia Di luar strong, tapi di dalam kan dia namanya juga wanita ya. Jadi Ya, itu seperti itu. sisi-sisi itu ada. Saya penasaran untuk mengkorek lebih dalam di situ. Tapi sebentar sebelum ke situ, sabar. Karena satu hal ya pemirsa yang membuat saya tersenyum melihat pasangan ini adalah tadi di ruang make up sebelum kita masuk ke studio, Joy lagi cerita. Terus saya bisa ngeliat bagaimana Bang Cahyo tuh benar-benar sayang banget sama Joy. Sambil cerita, tidak hanya tatapannya tapi tangannya pun memberikan elusan di punggung. Yang ternyata Joy-nya nggak lagi lagi fokus kayak dia bercerita apa tadi ya di dalam situ. Iya. Tapi aduh, Iya. luar biasa sih. Bahkan dari tadi kan kalau Joy ngelihatnya ke saya ya, tapi kan saya bisa ngelihat dong ke ekspresinya Bang Cahyo. Ada tatapan mata kagum. Apa sih Bang yang terlintas dalam rasanya Bang Cahyo pada saat mendengar tadi Joy bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana perjuangan bersama dengan orang tua. Kayak cerita Disney sebenarnya. Cerita Disney princess yang akhirnya dari yang mungkin nobody menjadi somebody. From zero menjadi hero. Jadi yang saya lihat kalau kita dengar ceritanya, dia cerita dulu tinggalnya di Blok S, rumahku di pinggir kali bang, kalau hujan banjir gitu ya, itu so touching ya. Jadi mengerti dari mana dia dulu berasal, hidup yang dilewati, sekarang mungkin dia berhasil, Tuhan berkati dengan begitu luar biasa, dia mungkin jadi penyanyi yang terkenal, tapi hatinya tetap grounded gitu. Jadi tidak kehilangan akarnya, dan semua hidup yang tidak mudah yang dialami itu membentuk dia menjadi wanita yang punya karakter kuat dan betul-betul mandiri. Itu yang buat aku amazed. Mungkin dia nggak perlu saya pun dia hidup sebenarnya gitu kan. Dia nggak perlu orang lain pun bisa hidup karena dia tipikal memang strong woman gitu. Tetapi
Iya, ketika dia menjadi istri, jadi istri yang luar biasa sih sebenarnya. Partner untuk saling menajamkan gitu. Amin. Wow. Sama-sama anak sulung. Wow, partner yang saling menajamkan. Bukan hanya pisau yang menajamkan pisau. Ya, benar. Karena memang kan dari banyak kesempatan saya berbincang-bincang dengan narasumber pasangan suami istri, terkadang yang suka terlupakan dalam perjalanan hidup bersama adalah memberikan kesempatan pasangan kita untuk terus berkembang. Dan untuk dapat seseorang terus berkembang, kadang-kadang perlu support dari pasangannya. Sedangkan pasangan kadang-kadang ngerasa, saya sudah sampai di comfort zone ini bersama dirimu, kalau nanti kemana-mana lagi, saya harus beradaptasi ulang dong. Tapi di sini enggak. Melihat apa yang disampaikan oleh Bang Cahyo, saya tahu kamu kuat. Tapi ya sudah, saling menajamkan satu sama lain. Apakah ini kenapa Bang Cahyo memutuskan untuk melamar dalam waktu 3 hari setelah berkenalan? Karena dalam sekali, aduh bener deh. Joy, kalau Joy bisa, saya bisa berbagi pandangan dengan Joy, ada kacamata yang bisa melihat. Dalam setiap kesempatan Joy lagi bercerita, Bang Cahyo tuh tidak hanya sayang, kasih, tapi kagum keluar dari pancaran wajah. Iyalah, kagum. Iya, Bang. Kagum aku, betul. Ya, Bang. Betul. Kagum. Ya, amin. Baik. Sebelum mengarah ke cerita lebih dalam, saya tahu pemirsa 3 hari kenalan langsung melamar. Nanti sabar, saya akan mengkorek itu. Tapi tadi ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Bang Cahyo, hasil pandangannya bahwa Joy ini adalah wanita yang sangat kuat. Dan melalui perjalanan hidupnya membuktikan bahwa sebagai anak sulung juga Joy ini memiliki beban tanggung jawab yang luar biasa. Joy, pada saat Papa meninggal 2013, waktu itu adik-adik udah selesai sekolah semua? Sudah. Jadi yang bungsu itu masih kuliah sampai sekarang. Oke. Jadi yang nomor 2 dan 3 sudah menikah. Oke. Yang bungsu masih kuliah. Jadi memang Papa meninggal itu posisi di mana kami bertiga, aku single parents, nomor 2, nomor 3 sudah menikah, sudah punya yang nomor 3 sudah punya anak, tinggal yang bungsu yang waktu itu masih 8 tahun. Gitu. Wow. Jadi dari itu Joy yang menggantikan posisi tulang punggung dalam keluarga kan? Iya, jadi dari sejak aku bernyanyi, mungkin dari remaja ya, setiap rezeki yang aku dapat itu berbagi dengan keluarga. Jadi aku memberikan uang itu kepada mamahku untuk dikelola. Karena punya keinginan bagaimana supaya kehidupan keluargaku itu sejahtera. Dalam arti bisa menolong keluarga. Sampai mereka bisa selesai kuliah, bekerja, itu udah membuat hatiku lega. Hatinya sangat generous. Kayak gimana tuh Bang? Iya, generous. Selalu sangat murah hati ya. Orang lain di atas diri. Dia mudah. Dan hatinya penuh belas kasihan buat orang. Jadi mudah tergerak sebenarnya. Compassion-nya besar. Ya, puji Tuhan. Tadi Joy bilang anak perempuan dekat sekali dengan papanya ya. Saat papa tiada berpulang di tahun 2013 sampai detik ini 2025, apa yang sangat dirindukan dari ayah, dari si papa? Kalau yang paling berkesan tuh waktu posisi aku waktu itu di kehidupan masa lalu sebagai seorang single parent, aku melahirkan anakku, dia yang datang ke rumah sakit. Terus aku dirawat, waktu habis melahirkan kan dirawat ya. Dia bawa makanan kesukaanku. Bahkan waktu aku mengandung pun dia yang masak makanan di saat aku lagi ngidam gitu ya. Gitu. Jadi pada saat papaku meninggal itu membuat aku tuh ambruk sebetulnya. Waktu itu kan aku udah berpisah ya, membesarkan Joshua itu sendiri gitu ya. Dengan mamaku sayang sama aku, tapi kadang kita suka bentrok.
ya anak cewek ya, anak sulung bersama dengan mamanya, tapi dia sangat sayang, protektif sekali ke aku gitu ya. Cuma mungkin aku ingin sekali mungkin memiliki kebebasan sedikit atau apa gitu. Pokoknya apa yang aku sampaikan jadi misunderstanding selalu. Tapi aku punya kasih yang besar kepada keluarga gitu. Jadi pada saat kehilangan bapak tuh, yang aku ingat tuh gini, aduh seandainya bapakku masih hidup, aku pasti bisa tetap ada yang bela aku misalkan gitu ya. Sampai saat ini pun kalau dia ulang tahun nih, baru-baru ini kan dia ulang tahun, aku cuma bilang selamat ulang tahun ya Pak di surga gitu ya. Terus seandainya Papa masih hidup, pasti Papa bisa senang lah melihat cucu-cucunya gitu ya bertumbuh. Terus aku juga sekarang udah punya suami gitu ya, seperti itu. Dan papaku tuh nggak tahu kenapa kalau ngelihat aku nyanyi, dia tuh yang menjiwai banget gitu loh. Dia tuh tahu kemampuan anaknya. Bahkan kembali lagi waktu audisi Indonesian Idol, kan aku lolos audisi tuh, tapi aku sengaja bohongin, bilang ke papa mamaku gak lolos audisi. Tapi entah kenapa bapakku tuh peka. Dia bilang gini, Bapak gak yakin kalau kamu gak lolos, pasti kamu lolos. Enggak Pak, aku gak lolos. Jangan bohong, kau pasti lolos. Akhirnya aku bilang iya aku lolos. Kok Bapak tahu sih aku lolos? Terus dia bilang gini, ya tahulah, karena kau punya kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Nah jadi ada perkataan papaku yang bilang begini, jangan pikirkan apa yang dipunyai orang, tapi fokuslah dengan apa yang kamu punya. Kelebihanmu itu yang harus kamu tingkatkan. Itu jadi hikmatnya itu yang selalu aku rindukan gitu loh Anya. Jadi kalau misalkan kita ada keluarga besar punya masalah, dia cuma bilang gini, tidak usah balik-balik melihat masalahnya, tapi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi yang aku rindukan dari sosok papaku ini, ya hikmatnya itu, wisdomnya itu gitu. Jadi kalau ada suatu masalah dia tidak akan melihat jeleknya, dia mudah sekali memaafkan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti dia cuma bilang, sudah biarin aja. Malah dia bisa melakukan hal-hal yang baik untuk nolong orang itu gitu loh. Jadi itu yang aku rindukan dari bapakku sampai saat ini. Sosok yang luar biasa, sulit sekali untuk digantikan nih. Wah, Bang Cahyo langsung Kalau kita lagi argumen gitu ya, dia nangis, dia bilang, oh aku pengen ke Tarutung, aku pengen nengok papa. Karena papaku dimakamkan di kampung, di Tarutung gitu ya. Jadi dia paling senang banget kalau ayo kita ke Tarutung, tengok papa. Udah. Jadi ketika dia lagi menghadapi mungkin musim-musim gak mudah, punya banyak struggle gitu, ya somehow dia pingin ke Tarutung, mengadu sama papa mungkin. Jadi itu menjadi satu relief buat dia sih. Keluar ucapan, seandainya papaku masih hidup gitu ya. Ya gitulah ya. Gitulah. Ya itulah. Jadi pengen nangis. Ya itulah. Jadi memang kehilangan orang tua itu berat sekali gitu ya buat aku. Jadi walaupun mungkin kehidupanku gak mudah, tapi aku bisa begini karena Tuhan melalui orang tua. Dan orang tua aku tuh selalu mendidik, jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan asal usul. Jadi itu yang membuat kenapa aku tuh kalau lihat orang susah gak tega gitu. Jadi itu yang membuat, yang aku contoh dari papaku adalah dia selalu memberi. Kalau kita tanya, Pak punya uang? Gak punya. Tapi kalau ada orang susah, kasih, tolong. Jadi itu yang aku rindukan sampai saat ini tuh, luar biasa ya gitu. Dia tidak meninggalkan warisan harta gitu ya, tapi dia meninggalkan kebaikan dia untuk menolong orang. Jadi itu yang aku lihat dari orang tua aku gitu. Jadi mamaku juga dalam keterbatasannya juga dia selalu mengajarkan gini, jangan boros-boros. Jangan boros-boros, dapat duit, dapat berkat, ditabung. Karena besok-besok belum tentu ada orang yang mengundang nyanyi lagi. Jadi kalau dipikir-pikir, ya juga ya, orang tua ini klasik gitu loh ya. Jadi hemat-hemat, jangan belanja-belanja melulu gitu ya. Jadi jangan makan-makan di luar. Misalkan kita pergi makan di restoran gitu ya,
beli aja belanja makan di rumah. Nggak mau diajak aja keluar mah. Nggak mau. Iya, kalau kita ajak nih, ayo mah makan di restoran, buang-buang duit, mendingan belanja aja, bisa stok 1 bulan 2 bulan. Ya itulah, jadi Ya wisdomnya orang tua itu. itu yang sangat-sangat aku rindukan. Kalau misalkan aku sama Bang Cahyo ada argumen ya, yang aku ingat lagi, seandainya papaku masih ada, gitu loh. Tapi kan Tuhan kehendak Tuhan ya yang jadi. Ya disinilah aku menemukan sosok figur ayah ya melalui suami juga. Ya itulah. Walaupun kita berdua banyak kekurangan ya Bang. Iyalah, kalau kita udah sempurna udah nggak di sini kita. Iya. Wow. Jadi nangis. Oh. Saya tidak tahu apakah ini dibilangnya masih honeymoon phase ya. Iya. Tapi satu hal yang menarik adalah bagaimana Joy menggambarkan ya walaupun Papa sudah berdamai di dunia akhirat dan ada figur kebijaksanaan yang bisa ditemukan dan dirasakan walaupun tidak sempurna bersama dengan Bang Cahyo. Iya. Betul. Itu rasanya berarti kan nikah pakai pedang pora dong. Iya ya? betul. Gimana rasanya? Iya deg-degan, terharu karena kan kita sering nyanyi nih di wedding yang selalu ada pedang poranya. Terus di hati selalu enak apa, aduh indah banget ya. Bisa nggak ya aku kayak begitu? Iya loh. Pernah. Karena kan ya kita kan sering nyanyi di acara resepsi pernikahan. Terus yang mana pengantinnya mungkin menikah dengan tentara gitu ya. Tapi itu ya apa yang di hati itu jadi kayak doa ya. Jadi waktunya Tuhan membuat itu mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi pada saat pedang pora tuh, aduh aku kayak apa ya princess yang menikah dengan pangeran gitu loh. Yang ada apa tuh pedang-pedangnya itu loh ya Bang. Apa tuh namanya tuh yang begini di hadap Yang dia naik gini kan ya, siapa pas lewat betul, ya itu gini. dia. Kayaknya melewati satu-satu itu, wow, senyum aja dalam hati Tuhan. Terima kasih gitu loh. Jadi itu indah banget sih buat aku. Setelah berapa tahun menjadi single mom? 8 tahun. 8 tahun. Pernah terbayang nggak one day saya akan menikah lagi pada saat itu, saat menjadi single mom? Jadi 1 tahun sebelum ketemu Bang Cahyo, pergantian tahun dari tahun 2019 ke 2020. Di saat aku lagi berdoa, ada bisikan di hati, kamu akan nikah. Oh, oke. Ya mungkin itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan aku, karena seperti waktu ikut Indonesian Idol itu kan. Kamu akan nikah katanya. Terus aku merenungi lagi. Nikah. Setelah menjadi single parent, banyak yang deketin aku juga gitu ya. Tapi semuanya kandas aja gitu loh. Banyak ya. Ini Pemirsa. prima donna ini. Gak apa-apa lah Bang. Iya. Banyak itu kan bukan berarti lebih dari 5 Bang. Oh iya. Masih sedikit itu. Lebih dari 1 tapi nggak banyak-banyak banget. Tapi biar Iya, keren maksudnya banyak lah. Ada, oh, maaf ya Bang. Jadi ada yang mendekati aku tapi kok 2-3 bulan misalkan dekat, habis itu gak ada kabar lagi gitu, kandas aja gitu. Terus aku berdoa, Tuhan kalau Engkau berkenan suatu hari nanti aku menikah lagi, aku minta tandanya. Kalau Tuhan izinkan suatu hari nanti aku bertemu dengan seorang pria yang Engkau pilih, biarlah pria itu langsung ajak aku nikah. Ini 2019 nih Iya, lagi pergantian tahun. berkata Jadi kan- dalam hati nih. Betul, jadi ceritanya kan kita mengakhiri tahun lama, Iya. memasuki tahun baru kan berdoa nih. Iya. Terus apa yang ingin kita capai gitu ya. Tapi ada bisikan di hati bahwa kamu akan nikah. Oke. Terus aku berdoa lagi, gimana caranya ya di usia yang seperti ini, sudah tidak muda lagi, sudah punya anak, single parent, apakah ada yang mau menerima aku? Terus ada yang mendekati tapi kandas begitu aja gitu kan. Nah terus aku minta tanda itu. Kalau Kalau Tuhan berkenan, kirimkan laki-laki itu
Dan tandanya dia langsung ngajak aku nikah. Oke. Dan ini nih yang namanya Jauh nih. Cahyo Permono nih masih anta beranta di mana-mana ini. Betul. Nggak Jawa, tahu, nggak masih masuk jauh nih. hitungan. Batak. Ya nggak gitu kali ya. Iya. Coba ini kalau misalnya bikin buku komik tuh ada point of view perempuan, point of view pria. Pada pergantian tahun 2019-2020, Pak Cahyo ini lagi ngapain ya Pak ya? Diingat-ingat pada saat Joy sedang menyampaikan doa Di itu. Jakarta ya? Iyalah udah kerja di Pondok Oh Cabe. iya, aku di Jakarta. Mungkin lagi berdoa juga, struggle juga, bergumul juga. Tuhan kapan gitu ya? Karena saya juga sudah 8 tahun single parent waktu itu. So, Kita ketemu di udara lewat doa ya. Pakai demikian. iya. Iya. Jadi kalau nggak salah tahun-tahun itu di gereja itu gembala saya udah encourage, sudah siap move on belum gitu. Jadi mereka pikir this is the time lah kamu udah move on gitu. Saya waktu itu udah agak susah untuk move on dari almarhum sebenarnya gitu. Jadi tetapi awal tahun 2001 ya. 2021. Iya 2021 ya. Nah kayaknya tahun itu betul-betul ada satu di hati itu ada satu urgency. Ini kayaknya tahun menikah di aku gitu. So itulah. Oke. Oh, Tahun-tahun itu juga struggle lagi berdoa. struggle untuk move on-nya atau Struggle jadi struggle untuk move on dan saya waktu itu berpikir hampir kayaknya saya nggak akan bisa menikah lagi deh. Karena buat saya susah untuk move on dari almarhum gitu kan. Jadi saya hampir tidak berpikir untuk bisa menikah karena dalam hati ada banyak wanita juga yang kita assessment gitu ya. Ada assessment di hati gitu ya. Enggak gitu. Jadi sudah hampir ya sudah kalau ini ya udah kita jalin aja deh gitu. Tapi tahun ke-8 somehow muncul di hati kayak satu dorongan gitu ya. Ada satu urgency. Nah ini menikah di tahun ini gitu. Oke. Tapi nggak tahu sama siapa. Iya. Iya. Iya betul-betul. Ini menarik. Ini kalau dibikin timelinenya nih, Uh-uh. ini timelinenya Joy, Iya. ini timelinenya Bang Cahyo. Ini menarik sekali. Lalu bertemunya bagaimana untuk pertama kali? Ini kan dua Bertemunya. dunia yang sangat berbeda. Betul. Saya sampai ngeliat ini bagaimana berselisih jalannya ya. Jadi pertemuan kita itu kan ada seseorang yang mengenalkan kita, yang mempertemukan kita gitu. Jadi awalnya begini, aku kenal orang ini sudah lama, seorang kakak, dia juga pengusaha tapi juga seorang pendeta gitu ya. Dia ngajak aku sama-sama pelayanan gitu. Setelah selesai pelayanan, kita makan, dia bilang begini, udah punya calon belum? Belum kak, lagi berdoa. Aku bilang gitu. Ini 2021 nih. Iya, tanggal 2 April 2021. Ingat dong. Oke. Menarik sekali. Iya. Oke. Terus dia bilang begini, tunggu dulu. Aku juga punya teman. Lagi berdoa mencari pasangan hidup. Ya karena si kakak ini juga sering itu. Ayo kapan percaya? Ayo siapa gitu. Jadi kakak ini Nanti juga lah Bu, aku. berkenalan Nanti dengan Bang berdoa Cahyo. dulu lah. Biarlah berdoa aja. Ini Tuhan yang kasih gitu. Oke. Dalam hati juga lagi menantikan. Tapi kalau kita membuat satu, kadang-kadang setiap orang kan punya satu pilihan dalam hidup ya. Ada orang yang mungkin gue pacarin A nggak jadi, pacarin B nggak jadi. Mungkin buat saya lebih untuk menanti yang tepat saja gitu, the right time. Kadang-kadang memang ada satu dorongan, udahlah sudah ya, 8 tahun gini kan, udahlah anyone will do, sampai pikir kayak gitu, anyone will do betul. Tapi dalam hati ada satu hal, no wait gitu, Tuhan ada yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan. Jadi harus menunggu waktu tadi dan kadang-kadang itu saya diajari sabar dan menanti waktunya Tuhan sih. Jadi waktunya Tuhan terjadi ketika singkat cerita hari itu saya hari Sabtu kalau nggak salah minggu ya. Jadi kakak itu berkenal dengan Bang Cahyo dengan urusan pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi waktu kakak itu bilang begini, tunggu aku punya teman, aku mau kenalin kamu. Dia juga berdoa mencari pasangan hidup, tapi dia duda ya dan tentara. Hah?
tentara, nggak salah Kak. Iya, nggak apa-apa. Kenalan dulu. Nanti untuk selanjutnya biar Tuhan. Singkat cerita kakak itu menghubungi Bang Cahyo by WA. Tanggal 2 April itu tuh. Belum Tanggal dong. 3-nya, hari Sabtunya. Oh, oke. Jadi di WA, saya di WA mau di ketemuan, mau nggak saya kenalin? Dia bilang boleh, saya bilang kayak gitu. Oke. Langsung saya nembak seperti sama Joe Tobing kan, saya bilang kayak gitu. Loh kok Karena gimana? waktu itu kakak itu ada share kayak flyer ibadah Ibadah yang dia yang beberapa waktu yang lalu gitu ya. dia pimpin, aku yang nyanyi. Di share ke Bang Cahyo. Dari orang yang ngisi yang nyanyi di situ ada si A, si B, yang ini udah nikah, ini nggak mungkin, yang ini nih yang belum nikah. Iya nggak, Kak? Yang statusnya Itu available. ada satu memang ada faktor itunya. Oke. Tapi buat saya langsung dia pasti kenalin sama Joe Tobing lah gitu. Saya nggak kenal Joe Tobing terus terang aja gitu ya. Pernah beberapa kali terus terang sih pernah muncul namanya juga, saya single parent ya. Kadang-kadang kepikiran juga pernah muncul waktu Golden Memory sekali ya. Waktu lomba. Kan di TV juga gitu. Sekilas gitu mikir. Boleh juga sama dia tapi nggak sampai jauh gitu ya. Siapa sih aku kan gitu. Kita itu dunia yang berbeda. Oke. Ini dunia yang berbeda yang tidak akan beririsan ya. Ya kan dunia entertainment, saya dunia Iya. itu yang jarang sekali beririsannya. Mungkin saya tidak berpikir jauh ke situ. Wow. Cuma sekilas saja, satu sekelebat gitu ya. Tapi nggak terlalu saya perhatikan. Ya singkat ceritanya waktu itu hari Minggu sebenarnya udah nyanyi nama teman main golf nih kan, mau olahraga. Tapi ya udahlah, why not gitu kan. Why not, saya terima, saya batalin. Dan saya udah ketemu, why not gitu. Buat saya why not aja. Jadi pertemuan pertama kita tanggal 4 April 2021. Karena dia seorang tentara, disiplin waktu ya. Tapi kakak yang mengenalkan kami ini sudah ngatur supaya suasana cair. Dia dibikin keyboard, ada yang nyanyi supaya suasana cair. Oke. Supaya abang ini bisa molor dikit pulangnya. Oke. Ya kita biasa karena waktu itu yang nama single. Terbiasa jam 8 jam 9 udah tidur gitu. Jam 8 jam 9 sudah tidur. Wah. Bangun jam 5 itu rutin gitu. Jadi ya hari itu udah satu exception aja. Sampai jam 11 malam. Jadi malam itu dia begadang lah istilahnya ya. Tapi itu 3 hari setelah tanggal 4, tanggal 7 ya, 7 April 2021. Ketemunya dulu yang kita kan belum. Iya, pas ketemu dikenalinnya. Iya, pas ketemunya. Tanggal 4 April Iya. kita bertemu pertama kali. Di situ aku terlambat lah datangnya. Iya. Janjian jam berapa? Jam 5. Jam 5 aku datang setengah 6. Aku jam 4:30 udah di situ sendirian. Kayak orang hilang gitu kan. Siapa yang ngundangnya di mana? Tentara, ya kan? Tenang, baru 30 menit tuh jam karet Indonesia Iya. itu masih masuk on Jadi, time itu. Kita nggak tahu siapa gitu. Kita akhirnya duduk di kafe yang lain gitu kan, liatin gitu. Lalu kita berkenalan. Singkat cerita kita makan sambil ngobrol gitu ya. Memang waktu itu kondisinya aku di drop supir. Oke. Karena nggak tahu selesai jam berapa gitu ya. Maksudnya tadinya tuh sudah tahu pulang jam berapa, aku akan WA dijemput lagi. Tapi entah kenapa saking asiknya malam itu kita ngobrol terus nyanyi-nyanyi. Terus Bang Cahyo yang agak sedikit kaku gitu ya. Oh, oke. Iya, terus dia ikutan nyanyi juga. Kita ajak, Iya, betul. kita ajak dia. Jadi biar suasananya lebih cair lah gitu kan. Aku lupa untuk ngabarin supir tuh jemput. Sehingga dia bilang, oke aku antar pulang, modus kalian ya. Nah, just being gentle aja kan. Nggak mungkin temen ada yang berpikir Joy-nya. modus kali kamu. Modusnya joy nih. Oh, iya. Kelupaan gitu loh. Sehingga dia ngantar aku pulang. Di mobil kita ngobrol tentang pekerjaan, tentang pelayanan seperti itu. Karena Bang Cahyo ini takut sekali akan Tuhan. Jadi dia tuh hatinya, dedikasinya untuk Tuhan gitu. Dan dia kalau
baca Alkitab tuh dari awal sampai akhir tuh udah bolak-balik. Jadi kita kan minder ya. Emang bener. Jadi tapi ya itulah sosok itulah yang memang aku cari gitu ya. Jadi malam itu kita ngobrol dan dia mungkin mendapatkan suatu hal dari aku yang mempunyai, jadi kayak ada daya tarik ya. Jadi dia juga suka, udah mungkin jatuh cinta pada Jadi gini, Ya. kan kita lagi duduk dalam nih. Kamu jalan di luar, dia di luar itu restonya. Oke. Aku udah tahu kayaknya itu Joe Tobing deh. Karena nggak pernah lihat. Oke. Kita juga nggak jarang lihat TV kan. Iya, karena Bang Cahyo sekolah aja kerjanya gitu ya. Jadi waktu zaman aku ikut Indonesian Idol, dia pas lagi sekolah S2 ya Bang, Iya. di Australia gitu kan. Jadi dia bener-bener dunia pertelevisian dia nggak ikutin. Nggak terlalu gitu ya. Jadi ya tahu Joe Tobing, tetapi nggak terlalu. Jadi begitu dia jalan, kayak seliweran di depan di luar itu. Jadi kita lagi ngobrol, dia jalan itu kelihatan kan dari jendela kacanya itu. Oh kayaknya dia deh. Balik lagi, ternyata dia ke toilet, dandan lagi katanya. Oke. Karena kan waktu mau ketemu dia itu aku kan dandan di mobil. Terus udah lewatin tempat kafe ketemu ini, aku mundur teratur. Mundur. Aku udah beres belum ya? Aku ke toilet sambil tacap. Ya udah, baru setelah itu aku keluar lagi. Iya. Terus menegur pertama kalinya gimana? Berarti kan temen yang kenal ini nggak ada di situ. Ada. Oh, ada. Aku lagi Begitu udah ngobrol sama nggak, dia, oke. sama beliau. Akhirnya dipanggil aja masuk. Begitu masuk, kita lagi lanjut ngobrol kerjaan gitu ya. Akhirnya aku bilang, stop. Kasihan ini masa didiamin kan gitu. Awalnya aku bilang, hai Kak. Kita nggak usah ngomong ini, kita ngomong yang lain gitu. Kalau ngomong yang kita yang sedang kerjaan itu kan terlalu membuat dia jadi alien kan gitu. Jadi kita ngomong yang inilah gitu. Dan setelah itu cair lah. Ya mulai makan, dengerin lagu-lagu. Jadi setelah dia nyanyi gitu, nyanyi. Karena ternyata ketika dia nyanyi udah ketahuan dia suka sama aku duluan. Ya. Gimana? Kok bisa ke situ? Gimana? Bukannya kamu duluan Bang. Iya kita berdua. Enggak. Jadi tuh memang aku kan orangnya usil juga. Jadi nyanyi, ayo bang nyanyi bang gitu kan. Yang lain teman-teman juga pada ayo nyanyi, Cahyo nyanyi ayo gitu kan. Ya itu akhirnya dia yang tadi cuma duduk-duduk, akhirnya berdiri nyanyi gitu kan. Masih ingat lagunya nggak? Ya karena dia orang Jangan salah menilai. Salah menilaiku. Dia itu jangan salah menilai. Dengan semua sikap Diamku ini jauh. Jadi lagu itulah kita jadi duet lah ceritanya. Enggak duet, yang itu duetnya di Saon Jumaal. Nah oke, jadi setelah nyanyi lagu Jangan Salah Menilai, diajak dong Bang Cahyo nyanyi, kita duet lagu Batak yang menjadi favorit dia juga, Say Anju Maau. Yang kayak gimana tuh? Say Anju Maau. Dia tuh suku Jawa tapi suka lagu Batak gitu loh. Oke. Iya itu, jadi kita nyanyi gak terasa waktu berjalan terus nih. Jadi sudah hampir jam 11 malam. Jadi waktunya pulang kan, dia besok harus kerja ya Bang. Seperti itu. Ya udah, jadi dia antar aku nih. Terus pada saat kita sudah pulang di rumah masing-masing, gak bisa tidur. Iya, kepikiran kita. Jadi karena sebenarnya kan kita ketemu pertama ya, buat saya pribadi, saya sudah feel peace gitu. Jadi hati saya udah peace. Oke dia, oke lah, peace. Jadi nggak ada perasaan cinta yang berbunga-bunga, nggak muncul seperti itu, nggak ada satu kayak getaran-getaran apa tidak. Tapi hatinya peace. Buat saya itu lebih dari cukup. Oke, peace. So she's the one, gitu aja. Sehingga ketika saya antar dia pulang, ngobrolnya tentang apa? Ngobrol tentang Tuhan. Saya jelasin sama dia gimana saya hidup gitu ya, bagaimana saya pelayanan sama Tuhan, bagaimana banyak hal gitu. Begitu pulang di rumah ternyata nggak bisa tidur juga, kepikiran gitu. Kepikiran ada mulai excitement, aku mau nikah nih. Buat saya seperti itu. Ya, saya sudah dapatkan dia gitu. Jadi finally kan gitu. Jadi satu excitement ketika kita mengerti bahwa finally aku menemukan seseorang yang Tuhan mau aku nikahi gitu ya. Yang buat aku itu suatu excitement yang nggak bisa saya jelaskan. Tapi buat saya peace dalam hati. Tapi karena saya besok harus ngantor lagi, kalau saya nggak bisa tidur kan kacau. Minum antimo saya. Minum antimo saya bisa tidur. Adrenalinnya diturunin sama antimo. Iya.
Jadi bener-bener lah waktu itu tuh Iya. malam itu aku juga nggak bisa tidur. Kenapa jadi kepikiran dia sih? Tuh kan. Kok pengen ketemu lagi gitu loh, gitu. Oke. 3 hari kemudian, Ya. 7 April 2021. Apa yang terjadi di hari itu? Jadi karena buat saya, karena saya sudah yakin, hatinya damai sejahtera berarti udah yakin. Karena buat saya ketika hati damai, it means ya God is there kan gitu. Jadi oke, tinggal saya terus terang, saya telepon dan sharing dengan gembala saya, dengan pastors. Beberapa hamba Tuhan saya telepon untuk sharing ini, bagaimana mereka melihat ini gitu. Mereka damai sejahtera tidak gitu dengan situasi yang saya hadapi. Dan mereka semuanya memberikan approval. Mereka ada damai sejahtera. Jadi ada kesaksian hati yang sepakat gitu. Dan mereka memberikan advice yang buat saya, oke, berarti semua sudah. Dan ada satu hal yang buat saya waktu itu saya dikirimin satu YouTube isi tentang khotbah tentang new beginning. Oke. New beginning lah. Nah, singkat ceritanya, selesai dengan khotbah itu saya WA dia, will you start a new beginning with me? Gitu. Dia bilang, besok ya bang jawabnya gitu. Karena besok kita akan ketemuan di salah satu mall ya. Jadi sehari sebelumnya saya udah WA, will you start new beginning with me? Gitu. Jadi setelah ketemu, saya sharing dengan hamba Tuhan. The next day-nya saya ada dengerin satu khotbah gitu tentang new beginning gitu kan. Dan saya WA dia, saya lagi dalam urusan kerjaan tuh. In between saya lagi traveling ke kerjaan itu, saya WA dia, will you start new beginning with me? Besok ya bang, jawabnya karena besok kita sudah janjian ketemu di mall. Dan kita ketemu, kita duduk makan, ya kita sudah buat saya ceritakan semua hidup dan masa lalu saya. Karena saya berpikir kita sudah mau nikah. Saya sudah mulai buka semuanya gitu. Dan ya udah mau nikah dengan saya, ya sudah. Sepakat. Deal. Sudah. Gitu aja. Jadi pada saat dia Simple. kirim WA itu kan, will you start new beginning with me? Terus aku jawabnya, besok ya bang kita ketemu. Maksudnya adalah aku pengen menanyakan lagi nih, apa maksudnya? Ini ya. Ya kan? You start a new Iya. beginning with me. Apa lagi nih? Pakai WA pula. Apa maksudnya gitu? Makanya aku jawab besok ya bang pada saat kita ketemu gitu. Nah pada saat kita ketemu di tanggal 7 April itu aku tanya, 8 dong ketemunya. tanggal 7. Tanggal 7 ya, oke. Ini maksudnya bagaimana gitu. Ya kamu bilangnya ya kita menikah gitu kan. Terus antara romantis sama enggak, gue bingung ya. Iya, terus karena aku diingatkan doa yang 1 tahun sebelumnya aku minta tanda. Oh iya. Aku minta tanda laki-laki ini yang Tuhan kehendaki langsung ajak aku nikah. Aku langsung jawab iya. Walaupun di pikiran ini tuh masih ada yang ganjel. Gue baru kenal dia nih, aku baru kenal dia nih gitu kan. Kok aku langsung jawab iya ya. Terus aku belum sharingkan ini ke orang tua, ke keluarga. Ini Indonesia ya. Ada yang namanya orang tua, Betul. keluarga, anak-anak. Betul. Betul. Tapi aku langsung jawab iya, Oke. karena aku udah diingatkan kembali yang 1 tahun sebelum itu. Iya, oke. Ini tandanya gitu. Jadi aku jawab iya. Walaupun memang setelah aku pulang nih, aku kok langsung jawab iya ya. Aku belum tanya mamaku, aku belum tanya adik-adikku, terutama ke anakku. Jangankan tanya, kenal sama orangnya juga belum Baru mungkin. sehari kenal, tapi 3 hari langsung ketemuan lagi, langsung ngajak nikah gitu ya. Ini nih luar biasa gitu. Ya itulah jadinya, karena itu tadi jawab aja dulu iya, melangkah dengan iman. Disitulah yang membuat aku yakin bahwa ini Tuhan. Jadi tidak ada bargaining, tak dulu. Terus aku bilang gini ya bang, emang kenapa sih buru-buru gitu bang? Iya, jadi yang pertama kan dari sisi keluarga kan, mama belum setuju. Setelah mama setuju juga waktunya tahun depan saja kan gitu. Itu prosesnya kan. Jadi memang dalam hati sih kalau saya ketika keluarga belum setuju gitu ya,
Well, nanti juga akan setuju, just take time aja. Gitu. Pasti akan setuju nanti. Iya, pasti setuju nanti Tuhan akan buka jalan. Gitu. Dan waktu itu kita sepakat nikahnya tahun itu. 2021 juga. Kan lagi Covid tuh saat itu. Terus aku bilang, kenapa buru-buru ya bang? Iya. Terus dia bilang gini, tentara. Jawabannya. Iya. Ya buat saya itu momentumnya tahun itu. I don't wanna lose the momentum gitu ya. Momentumnya itu ambil momentum sudah. Oke. Begitu ada opportunity, seize the opportunity, kan selesai. Ini kalau misalnya kita, ya seperti saya bilang, kalau kita gambarkan perjalanan dari sisinya Bang Cahyo, sisinya Joy, ini kayak memang semesta mengatakan harus bersama. Tapi sebentar dulu, pasti sama kan seperti yang saya pikirkan dan pemirsa juga pasti memikirkan hal yang sama. 3 hari keluarga, boro-boro keluarga kenal aja belum gitu, dapat gambaran. Ada yang namanya Cahyo dalam perjalanannya Joy, ada yang namanya Joy dalam perjalanannya Cahyo. Tiba-tiba set ketemu, kita mau nikah. Ini ngomong ke keluarganya gimana? Ya itu, ini kan menjadi suatu tantangan ya. Karena mamaku itu bukan orang yang gampang memberikan persetujuan gitu ya. Jadi pada saat aku bilang, mah aku lagi dekat sama seseorang. Oke, ya pikirnya pacaran lah ya. Iya. Yang mana lagi? Deket aja dulu, bilang deket. Oke. Siapa lagi tuh? Udah Iya. ada ke situ. Tunggu dulu mah, denger dulu gitu kan. Ya orangnya baik, terus tapi dia duda, anaknya sudah 2 gitu kan. Enggak. Langsung begini. Enggak. Ya itu mungkin mamaku berpikir jangan sampai anaknya gagal lagi gitu kan. Karena kok cepet sekali nih berkenalan gitu kan. Belum dikenal kok udah langsung mau berangkat serius gitu kan. Kapan ngasih tahu mau menikahnya? Kan Lagi setelah tanggal 7 nih. Kita udah mau Pulang nih masing-masing. pulang masing-masing. Ya besoknya lah Wah, langsung kasih tahu. sabar geledek sih itu keluarga rasanya. Iya. Kalau adikku yang perempuan dengan suaminya setuju. Oke. Gitu. Terus mamaku sama adikku yang cowok yang masih belum. Tapi dengan support system yang luar biasa dari keluarga, terus Bang Cahyo juga menunjukkan perhatian juga, datang ke rumah. Bahkan waktu itu aku pas ada acara wedding ya nyanyi, Bang Cahyo pas hadir juga, dia ngambilin makanan buat mamaku gitu ya. Di situ mungkin mamaku agak turun lah sedikit, bilang tidaknya. Pagar pengamannya udah mulai agak-agak Iya. dikit ya. Walaupun waktu di mobil aku bilang begini, mah baik kan mak, Bang Cahyo ini. Terus tunggu dulu. Ya ampun mak. Tapi kan mak nggak apa-apa ya mak. Kalau kami menikah tahun ini, jangan tahun ini, tahun depan aja. Berarti sudah boleh tapi tahun depan. Gitu. Kenapa mak, nanti dia sebelum ditugaskan ini gitu kan, gitu. Ya tapi itulah ya, kembali lagi bahwa di saat kita sudah sepakat, ada support system dari keluarga sambil doa, akhirnya mamaku dan adikku yang laki-laki mendukung juga, gitu ya. Karena tadinya mungkin pertimbangan mamaku maunya Batak lah, suku Batak juga gitu ya. Cuma kan kalau aku pribadi sudah dapat yang seiman nih, gitu kan. Jadi tidak apa-apa ya mah, aku bilang begitu. Tapi ya akhirnya pun dia membuka hatinya dan dia menerima seperti itu. Puji Tuhan. Ya, itu Tuhan lah itu. Iya. Dan di sisi Bang Cahyo juga lucu, karena dia juga didesak untuk menikah. Iya kan bang? Gimana? Dari siapa? Ya itu tuh yang kamu pernah cerita ya. Di kantor. Iya di kantor. Ya, di kantor itu kan karena saya udah 8 tahun ya. Ada posisi-posisi yang mungkin akan sangat baik kalau saya punya pendamping. Karena kan di kantor itu kita punya anak buah, dan anak buah kita punya keluarga. Kita juga perlu take care dan perlu membimbing keluarga itu gitu. Jadi sangat di-encourage untuk menikah gitu. Jadi ya katakanlah waktu itu sebenarnya sebelum saya ketemu dengan Joy itu, komandan di kantor dalam satu kesempatan gitu, kita lagi rapat besar gitu. Beliau tiba-tiba, Cahyo kapan nikah? Aku perintahkan kau nikah ya gitu. Perintahkan? Iya. Perlu saya keluarkan surat perintah buat kau cepat nikah.
Astaga. Itu bercanda. Iya, tapi kan Tapi oke. ya komandan gitu. Tapi setelah saya ketemu, saya langsung ngadep komandan. Izin komandan, sudah ada orangnya. Saya bilang, Lu komandan lebih gimana? oh bagus itu. Baru saya mau suruh perintahkan. Ini sudah ada, cepat sekali perintah ini Ya terlaksana. mungkin 1 bulan kemudian itu. 1 bulan kemudian. Jadi itu setelah kurang lebih 1 bulan kemudian lah. Saya langsung ngadep beliau. Jadi setelah ketemu Joy, saya ngadep. Komandan sudah ada orangnya. Oh gitu. Ya sudah, kapan nikah gitu. Iya betul. Terus aku dibawa juga untuk dikenalkan ke komandannya. Nah, ini yang bedanya. Mungkin kalau sipil kita Iya. nggak ngalamin. Kita Iya. cuma fokus sama keluarga Iya. dan mungkin lingkaran keluarga adalah teman-teman. Ini kalau misalnya kita bicara tentara nih ya, wah ini beda sekali ini. Iya. Jadi deg-degan juga sih ya. Aduh, mau dikenalin ke komandan sama ibu komandan gitu kan. Gimana nih gitu kan. Tapi ya puji Tuhan semua lancar sih. Yang Ya, penting baik. komandannya berkeinginan Bang Cahyo ini menikah, dapat pasangan yang tepat gitu ya. Jadi buat dia itu udah seneng lah dia gitu. Oke. Pihak keluarga sudah. Komandan dan institusi juga sudah. Kan berdua bertemu sudah punya ekor masing-masing. Iya. Bang Cahyo 2 anak. Joy 1. laki-laki semua. Iya. Ini kan lebih shocking lagi buat mereka tentu. Betul. Apalagi melihat biasanya orang tua saya, dalam kali ini ibu saya untuk Joshua sudah sekian tahun sendiri. Terus untuk anak-anaknya Bang Cahyo, bapak saya 8 tahun juga sendiri. Tiba-tiba dalam waktu yang tak disangka-sangka, tidak pernah kelihatan ada batang hidung orang lain dalam kehidupan, dalam frame kehidupan ini, mengatakan mau menikah. Itu menyampaikannya gimana? Anak-anak ini kan Iya, susah juga itu. Itu yang kayaknya lebih agak nggak mudah itu ngomong ke anak-anak sebenarnya kan. iya. Betul. Yang kalau aku tuh iya betul. Udah lewat aja masih yang kalau Jadi itu diingat-ingat. paling nggak mudah sebenarnya. Kalau bilang sama orang tua, kalau buat saya Iya. untuk ngomong dengan bapak dan ibu buat saya simple karena buat saya adalah saya sudah pria dewasa. By law saya bisa membuat decision sendiri gitu. Ya itu kan by law. Jadi saya sudah legal gitu. Tapi ngomong ke anak it's a different thing gitu kan. Jadi bahasa itu yang waktu itu ya menguatkan diri untuk ngomong dengan mereka dengan cara yang mereka bisa mengerti. Ya kalau ke Joshua waktu itu pas kita ketemu yang tanggal yang pertama kali ketemu Oke. tanggal 2 April, terus tanggal 4-nya tanggal 4 kan ketemu. Besoknya aku bilang gini, Joshua, Mama lagi deket sama seseorang. Siapa lagi Mama? Waduh, siapa lagi Mama? Karena anak ini protektif Iya, banget Tahu ya. siapa lagi ada lagi. Enggak, karena anak ini tahu kehidupan yang dijalani mamanya. Yang misalkan kemana-mana kan dibawa gitu kan. Siapa lagi Mama? Iya nak, omnya baik, omnya tentara loh. Terus bawa heli tempur. Mana? Yang mana omnya? Itu udah pulang tadi kan waktu aku diantar itu kan. Oh udah pulang. Terus helinya yang mana? Terus karena waktu itu kakak yang kenal kita itu kan pernah kasih tayangan di YouTube nih. Waktu dia bawa heli tempur itu. Yang ini nak. Ini omnya. Terus helinya di mana? Fokusnya helinya Iya, ya. karena ya itulah cara kita Iya, untuk bagaimana supaya anak ini ada rasa interest dulu gitu. Ada itu justru mau lihat. Dan kita lihat ya. Iya, jadi aku bilang Bang, boleh nggak Kantor. kita lihat helinya? Jadi itulah langkah awal untuk memperkenalkan Joshua ke Bang Cahyo, gitu. Dan akhirnya lama kelamaan dia pun welcome dan setuju. Buat dia yang penting omnya sayang sama mamanya juga bisa menerima dia. Seperti itu. Nah, itu sisinya Joy. Kayak smooth-smooth aja. Kayak beda nih Bang Cahyo nih. Karena anak-anaknya jauh lebih dewasa. Iya, mereka lebih besar ya udah. Iya. Jadi ketika saya ketemu dengan Joy itu mereka sudah SMP-an ya. SMP. Jadi beberapa waktu sebelum saya kenal Joy itu mungkin sekitar setahunan. Mungkin setahun 2 tahun sebelum COVID gitu ya. Saya pernah nanya sama mereka. Nah, gimana Bang kalau misalnya one day jadi menikah gitu ya. Itu mereka bilang no way Dad. Itu waktu itu. Oh, No way. Berapa tahun gitu ya. oke. Jadi saya mengerti mereka itu
mungkin tidak mudah. Gitu. Tapi pada harinya saya ketemu dengan Joy gitu, hanya saya ngomong dengan mereka, saya cuma kasih understanding buat mereka seperti ini. Bahwa itu yang terbaik buat kita. Ya Tuhan sudah berkati Daddy, nanti Daddy menikah, kalian punya mama, it's a blessing. Jadi saya ngajak mereka mengerti bahwa ini Tuhan yang mau berkati kita. Jadi ini berkat dalam hidup kita. Dan ya eventually mereka akan diberkati dengan ada seorang mama dalam hidup mereka gitu. Dan yang menarik sebenarnya ketika anak saya dan Joy ketemu langsung ngeklop gitu. 3 orang ini langsung ngeklop main game bareng gitu. Udah selesai sudah masalah itu. Masalah udah selesai karena mereka main game bareng. Anak cowok sih ya. Nah cowok 3 orang ketemu langsung main game bareng udah selesai itu. Jadi semua permasalahan, semua pertanyaan, semua kita nggak ngerti what to do, harus mendekatkan mereka udah selesai. Langsung ngebonding. Ya. Iya. Jadi ya itu buat saya melihatnya itu kemurahan Tuhan ya. Iya. Karena ngerti mungkin yang di hadapi udah banyak banget ya, udah lelah kali dalam hidup ini. Jadi jangan ditambah lagi lah gitu ya. Udah lelah dia menghadapi banyak struggle dalam hidup gitu. Jadi sampai ada beberapa yang kami bilang itu anugerahnya Tuhan, sehingga ya itu di sisi ini simple thing gitu ternyata gitu. Iya betul. Iya kan? Even sampai hari ini. Iya. Ya. Ya kami bersyukurnya mereka tidak pernah punya argumen yang besar ya. Mungkin kalau permasalahan yang biasa-biasa itu normal gitu ya. Tapi mereka tetap kompak gitu ya. Terus main game bareng gitu. Terus dekat rumah kita tuh ada pasar malam gitu ya. Setiap hari Rabu mereka jajan bareng bertiga. Pasar malam di kampung gitu. Seru banget. Iya kayak Rabu kemarin kan. Mau jajan di pasar malam. Bertiga tuh keluar tuh. Hari ini juga mereka lagi pergi ada youth conference di Kuala Lumpur kan dari gereja. Berangkat juga gitu. Bertiga juga. Iya bertiga. Ya sama gereja juga. Sama gereja bisa. Ini 3-3-nya bisa langsung blend in. Iya. Walaupun nanti yang besar ada teman sebayanya, yang nomor 2 ada teman sebayanya, yang Joshua ada juga teman sebayanya gitu. Joy, jadi istri tentara beda nggak sih rasanya? Beda. Beda. Malah kalau aku bisa bilang menjadi istri tentara itu pilihan. Oke. Karena gimana tuh? Memasuki dunia yang apa ya dibilang susah. Susah. Oke, coba dielaborasi lebih. Ini antara menakutkan atau tunggu sebentar, kita harus reality. Ini bagus untuk kita ketahui dari awal ya. Jadi kalau misalnya udah memutuskan ingin menikahi seorang angkatan atau apa, sudah tahu dulu. Betul. Jadi sebelum aku menikah dengan Bang Cahyo kan, pertama kan dikenalkan dulu ke komandan. Oke. Sebelum kita pemberkatan nikah di gereja, aku harus bersama Bang Cahyo menjawab pertanyaan yang segitu banyaknya itu kemana itu ya Bang? Iyalah, jadi pertanyaannya banyak gitu loh. Jadi kita ke dinas pembinaan mental kayak di sisi rohani. Iya. Jadi tujuannya sebenarnya apa sih? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita menikah dengan tentara. Tentara kan punya tanggung jawab yang besar sebenarnya. Dia punya tanggung jawab yang besar buat bangsa dan negara. Satu sisi juga dia memegang rahasia tentara gitu ya. Satu sisi juga dia punya anak buah dan punya keluarga yang perlu juga dibimbing gitu, nggak cuma anak buahnya saja. Jadi memang tujuan waktu itu kenapa menjadi sisi tentara mungkin perlu ada beberapa hal. Ada screeningnya lah kalau kita lihat gitu ya. Ada assessmentnya. Lebih untuk membekali istri tadi, karena nanti kamu akan menghadapi hidup yang seperti itu, gitu. Hidupmu berbeda karena suamimu punya nature yang berbeda, gitu. Jadi one day suamimu harus pergi, ya kamu nggak bisa menolak itu, karena suamimu sudah memang memberikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Jadi one day suamimu harus ditugaskan setahun mungkin away gitu, itu harus kamu siap menghadapi itu. Jadi ya mungkin lebih ke situ ya, sisi yang challenging sebenarnya sih, tidak berat dan tidak mudah karena dijalannya dengan cinta sebenarnya. Buat beliau-beliau ini mereka menjalani dengan cinta. Jadi ya jadi
mereka melakukan itu dengan kasih karena mereka mencintai suaminya, mereka mengasihi suaminya, dia willing untuk melakukan itu semuanya gitu. Misalnya harus melakukan kegiatan apa gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya cinta sama sosoknya, tapi karena ada pekerjaannya itu sebagai tentara, aku juga harus siap menjadi istri tentara gitu. Makanya kriterianya kan aku bilang waktu itu kan. Oh iya, waktu kriteria waktu kakak yang kenalin kami ini kan mungkin tanya ke Bang Cahyo, Pak Cahyo, kriteria wanita seperti apa yang Pak Cahyo inginkan? Dia dikirim list yang panjang lebar gitu ya. Yang pertama takut Tuhan, pemuji, dan yang belakangnya cinta Indonesia dan Iya. Oh ternyata itu karena udah ada persyaratan itu gitu ya. Jadi pada saat aku siap untuk menikah dengan Bang Cahyo, aku harus siap juga menjadi ibu Persit. Gitu ya. Jadi dengan segala tanggung jawab, apalagi dia kan angkatnya kolonel gitu ya. Jadi waktu itu pada saat kita baru menikah, dia sebelum nikah tuh dia udah di Semarang, LDR lah. Itu yang bikin kaget juga kan gitu. Betul. Jadi kita lagi merencanakan nikah. Jadi sebulan kita mau nikah, tiba-tiba dapat surat perintah untuk aku pindah kaget kerja. dia langsung nangis. Wah, kan kita baru nikah Bang, lagi persiapan. Iya, jadi pada saat kita sudah gitu. Betul. Pada saat kita sudah nikah, aku juga harus hadir di Semarang. Jadi bolak-balik. Karena kita punya anak buah, betul. Dia bertanggung jawab juga bagaimana untuk membantu dan membimbing ibu-ibu gitu ya. Gitu. Betul. Dan yang membuat aku sempat stres, gimana ya Bang? Aku jadi ketua ranting gitu ya. Gimana sih Bang dunia Persit ini? Ya langsung punya anak buah ibu-ibu 100 selesai kayak gitu ya. Langsung bingung dia. Itu dunia yang completely different gitu. Aku gak tahu sama sekali what to do gitu kan. Belum pernah punya pengalaman menjadi ibu Persit. Teman-teman yang memiliki, biasanya kan ada kita bergaul dulu dengan ibu-ibu Persit, dapat gambaran. Ini gak ada bimbingan sama sekali. Ada. Nyemplung langsung. Terus jadi ketua ranting. Tapi itulah Tuhan ya, aku pada saat diperhadapkan dengan situasi itu, mereka tuh mau membantu gitu, dan mereka membantu dan mereka happy lihat ibu ketua rantingnya nyanyi. Jadi nyanyi aja udah, pokoknya kalau kita nyanyi semua happy gitu kan. Tapi dari situ aku melihat oh iya ya, luar biasa, memang nggak mudah karena kita juga harus memberikan dedikasi kita sebagai pelayanan kita juga untuk suami dan juga negara. Menjadi si tentara itu privilege. Iya sih, betul. Itu privilege lah. Betul. Dengan tanggung jawabnya yang nggak mudah ya Bang. Tanggung jawab yang diberikan, saya suami jadi punya jabatan, istri juga punya tanggung jawab. Itu juga melatih karakter dia, kapasitasnya dia. Betul. Untuk bisa, ya mungkin ada masalah keluarga, anak buah kita juga harus counsel mereka. Terus kita yang nggak mengerti organisasi gitu ya. Di enlarge. Betul. Terus aku melihat tuh rata-rata ibu rumah tangga bisa mempersiapkan segala sesuatu tuh lebih jago, lebih expert daripada event organizer. Betul. Excellent dan detail gitu. Jadi wow gitu. Jadi aku tuh kalau dalam suatu kegiatan Persit ini melihat bagaimana mereka mempersiapkan acaranya dari mulai yang kecil-kecil gitu ya, mempersiapkan goodie bags-nya dan segala macam itu Pak. Aku acungi jempol. Sampai misalkan kita nih Sektijab nih mempersiapkan surat-surat itu luar biasa. Jadi memang sejak aku masuk sebagai ibu Persit inilah aku belajar banyak. Jadi itu privilege memang. Selama ini kan dia penyanyi, nggak ngerti apa itu organisasi. Masuk ke Persit, dia banyak belajar dan banyak diperbesar kapasitasnya sih. Yang saya lihat itu baik buat dia. Iya. Dan dia menikmati itu. Walaupun awal-awal stres ya Bang. Ya, masuk dalam lingkungan baru tentu adaptasi lah. Iya, adaptasi lah. Ya. Iya betul. Itu tadi. Gak ngerti what to do gitu ya. Tapi banyak yang bimbing dia. Pada saat suami harus bekerja di suatu tempat di daerah tertentu, kita harus siap. Atau suami sekolah kemana gitu, ya itu harus siap untuk berpisah. Demi semua karena cinta ya Bang. Iya. Lagunya jadi inget ya. Semua karena cinta. Ya itulah. Benar-benar pemirsa, kita tidak pernah tahu apa yang ingin semesta berikan kepada kita atau arahkan. Tapi asalkan kita
mau mendengar, mau membuka diri dan menyimak apa sebenarnya petunjuk-petunjuk halus yang semesta berikan kepada kita. Another love story yang saya nggak akan bilang happy ending, this is belum ending nanti, dan saya berharapkan bahwa ini perjalanan yang bisa membuat kita mendapatkan satu bentuk harapan baru dalam hidup. Kita nggak pernah tahu, mungkin pemirsa kita juga ada yang di fasenya Bang Cahyo sebelum bertemu dengan Joy, di fasenya Joy sebelum bertemu dengan Bang Cahyo. Saya ini termasuk orang yang mendapatkan kabar bahagianya Joy itu dari WA Group. Foto dan sedikit informasi minim banget karena waktu itu memang eranya COVID. Jadi menikahnya itu tanggal 25 September 2021. Itu pemberkatannya. Itu pemberkatannya. Ada rangkaian adat juga dong. Betul, ada adat, ada resepsi karena kan mamaku minta untuk diadati juga. Jadi karena Bang Cahyo suku Jawa, jadi dia dibikin marga purba. Jadi itu kita ada beberapa rangkaian lah. Saat itu karena COVID tidak bisa sekaligus kan. Ya, jadi lumayan ya. Capek juga lah ya. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak kapok tapi ya, jangan cukup. Iya benar. Ya, Bang. Worth it itu. Yes. Iya sih betul. Berkali-kali pun nggak apa-apa. Mak. Untuk menikah denganmu. Aduh. Kan. Oh, ya ampun, Bang. It's worth it. Oke. Aduh. Emang romantismenya ini emang Bang Cahyo tuh semesra itu ya orangnya ya? Tergantung situasi. Oh oke. Oke deh. Tapi enggak, memang dia orangnya kita setipe sebetulnya. Melankolis. Gitu. Jadi tapi dia ya itu dia jujur mengungkapkan isi hatinya. Walaupun karena dia tentara agak sedikit cool dikit lah. Kemasannya ya, pemilihan kata-katanya tapi cool ya. hatinya cengeng juga. Bukan maksudnya lembut, melankolis itulah. Kita Soft setipe. inside, hard outside. Harus Iya. mimpin. Gitu. Tapi mendengar apa yang disampaikan oleh Joy di segmen sebelumnya adalah perubahan-perubahan dalam diri Joy, terutama setelah menjadi ibu persir. Sekarang pertanyaan untuk kedua-duanya, tapi dijawabnya Bang Cahyo dulu. Perubahan apa yang dirasakan dalam kehidupan ataupun dalam kepribadian Bang Cahyo setelah menikah dengan Joy Tobing? Culture shock. Oke, coba culture shocknya di bagian mana aja? Saya biasa rutinitas saya kan pulang ke rumah jam 8, jam 9 tidur, dan besok pagi kantor jam berapa. Jadi begitu ketemu dengan Joy, sebelum kita menikah, kita kenal dengan keluarga gitu ya. Oke, kita ketemu janjian jam 5 waktu itu ya. Jam 5 kita mau ketemu keluarga. Sebelum jam 5 sudah di sana lah saya. Jam 7 baru datang. Terus saya jam 11. Udah ngantuk saya. Udah ngantuk gitu. Bisa tidur jam 8 jam. Udah ngantuk. Begitu ngantuk, muka saya kan jadi kayak agak bete gitu. Dia merasa, kenapa bete bang? Ribut gitu. Bukan bete nih, ngantuk. Iya karena ngantuk. Jadi itu masa-masa di mana kita mencoba menyesuaikan satu sama lain gitu. Jadi itu culture shock. Ya tapi sekarang kan udah bisa menyesuaikan, bahkan dia ini sebelumnya malah kayak itu udah kebalik hidupnya, dia tidur jam 12 bangun jam 10 kan gitu. Daily kan itu. Ya karena pekerjaan entertainment kan. Seperti itu kan. Terbiasa seperti itu. Jam 1, jam 2 tidur, jam 10 baru bangun. Nah, aku gimana kan gitu. Iya kan. Pagi ini udah siap jam 10 itu sudah di kantor, udah berapa laporan selesai itu. Banget itu. Jadi itu kehidupan awal-awal yang betul-betul kayak ya enggak gitu juga. Iya artinya. Tapi sekarang kita mulai adjustment ya. Iya betul. Oke, jam 10. Yang 10-an jam 10 ya, jam 10. Belum tidur, tidur, matikan lampu. Iya, dan Bang Cahyo sudah bisa, misalkan ada suatu acara kegiatan yang adaptasi, yang mungkin kita pulangnya harus telat jam 11 atau jam 12 dia udah bisa. Terus dia selalu ingatkan tuh kalau aku habis pulang acara langsung tidur, beres-beresnya besok aja. Karena kan aku orangnya nggak bisa diem. Terus kita tuh suka sibuknya di malam hari kan. Jadi tuh dia bilang, tidur aja, besok aja beres-beresnya. Iya. Nokturnal ya. Nokturnal bener dia. Waduh.
Itu yang betul headache gitu, buat saya headache banget itu. Jadi kayak jet lag aja tuh tubuh itu. Bener-bener. Tapi sekarang kita udah bisa sih. Dia sudah tidak terlalu ketat dengan waktunya gitu ya. Tapi dia memang selalu rutinitasnya pagi tuh bangun jam 5. Iya itu wah oke. Bagaimana dirimu beradaptasi di situ? Kadang ya itu aku bangun juga. Walaupun posisinya masih di kamar gitu. Misalkan dia mau berangkat. Dia habis cium kening, pipi gitu ya berangkat. Bang aku tidur lagi ya. Capek. Iya. Maksudnya kan lelah mungkin sebelumnya ada acara gitu kan. Tapi ya kita saling menyesuaikan sih. Gitu. Kadang aku juga suka turun ke bawah, jarang sih ya. Maaf ya bang. Ya ini juga salah satu buat saya keluar dari zona nyaman saya. Saya termasuk orang yang introvert gitu ya, hidup dengan dunia saya. Begitu kenal dengan Joy, entertainment dan dengan semua Sorotan. event di kamera seperti buat saya ini suatu hal yang Iya betul. Jadi dia yang agak kaku, tapi bukan kaku banget gitu. Oh iya introvert itu puji Tuhan akhirnya setelah kita menikah dia bikinkan kita channel YouTube gitu ya. Walaupun sekarang nggak terlalu aktif gitu. Iya, terus dia mulai ikut menyesuaikan diri dengan konten-konten kita yang kocak-kocak di IG gitu kan. Jadi Dan ngikutin dia ada event, ketemu sama orang, nemenin dia karena dia pingin selalu ditemani. Kalau saya available, dia expect saya nemani dan dampingi dia. Oke, aku temani kan bangga ya ditemani acara suami gitu ya. Sampai jam 10, jam 11, sampai rumah jam 12 juga gitu kan gitu. It's okay gitu. Buat saya mendapatkan satu kenikmatan bisa mendampingi dia gitu. Ketika dia ada acara, dia nyanyi walaupun saya di belakang panggung gitu ya. Tapi ya dia seneng ya, saya seneng lah gitu. Dan kalau misalkan Bang Cahyo nemenin aku tuh dia udah mulai standby tuh handphonenya videoin gitu ya. Jadi dia udah bisa menyesuaikan. Dan aku pun yang tadinya suka begadang berkurang lah. Walaupun nanti kalau dia udah tidur, aku suka bangun lagi mengerjakan suatu hal, beres-beres itu. Kalau nggak kepikiran terus ya kebawa mimpi itu. Betul. Ya itulah. Jadi banyak hal sih. Misalkan kita misalkan ada acara jam berapa, karena istri tentara kita harus siap-siap lebih awal kan. Jadi ya kadang dia kalau mau nemenin aku atau mau ke gereja, Han udah jam segini, cuman ngomong doang. Maksudnya ngingetin. Iya bang. Iya kita kan, iya jam berapa kegiatan, kita jam berapa harus ready, jam berapa. Kalau ini kan, kan kita kan gitu ya. dandan sendiri, ngeblow rambut sendiri. Selesai. Kan dia datang nih. Ngeblow. Masih lama? Enggak bang, sebentar lagi. Sabar kenapa bang? Gitu. Aku kan ngerjain semuanya sendiri gitu kan. Oh iya kan cuma bilang aja. Ya itulah lucu lah. Ternyata begitulah ibu-ibu. Dari semua hal yang terjadi hingga seperti yang ceritakan tadi, apa yang paling disyukuri dari pertemuan antara Bang Cahyo dengan Joy dengan Cahyo? Yang paling disyukuri. Kalau aku ada figur yang menjaga, yang mengasihi, menyayangi gitu ya. Jadi apalagi wanita itu kalau punya sosok suami yang benar-benar mencintai istrinya tuh itu membuat aku tuh happy. Itu yang paling aku syukuri gitu ya. Terus dia tahu, Bang Cahyo tahu tuh aku tuh strong woman gitu ya. Tapi di satu sisi kan kadang kita juga pengen diperhatiin. Ada di saat kita rapuh, ada di saat kita pengen sharing, pengen curhat gitu ya. Jadi ada teman curhat, ada teman berbagi suka dan duka gitu ya. Terus memang aku tuh orangnya gesit ya, aktif, maksudnya semua dikerjain gitu ya. Jadi mungkin itu yang Bang Cahyo melihat dari sisi aku yang bisa nyanyi, tapi ada sisi lain yang memang aku bisa mandiri lah ngurusin semuanya gitu ya. Jadi aku bersyukur walaupun terkadang di satu momen di saat aku sharing tidak bisa selesai saat itu gitu ya. Karena terkadang kan kita sharing itu ingin berbagi keluh kesah. Misalkan mengurangi undang-undang gitu, aku cerita gini bang, gini. Tapi terkadang bisa menimbulkan isu baru gitu.
karena jadi misunderstanding. Karena ini kita completely different sebenarnya. Betul. Hampir semuanya kita utara selatan lah. Betul. Iya. Tapi yang aku syukuri dia sosok pria yang ya dia semua kembali lagi berdoa mencari Tuhan. Terus dia itu minta maaf, maafkan aku ya Han, gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi itu yang membuat itu aku bersyukur itu sih. Gitu. Jadi dia ingat untuk selalu mencintai, mengasihi istrinya. Walaupun kita ini bagaikan bumi dan langit yang tidak cocok gitu ya. Tapi suami istri itu ya memang saling melengkapi. Terus aku mungkin orangnya suka memberikan masukan atau kasih tahu ya hal-hal yang baik ke dia gitu ya. Tujuannya kan aku sayang, ingin protect dia juga. Iya, dia kan anak sulung, tegas, orang Batak, gaya orangnya seperti itu. Batak Betawi lagi kan. Aku Jawa. Kalau ngomong sama anak, hai bang, gimana bang? Oke ya bang, gitu. Dengan tone seperti itu. Kalau dia, apa bang? Gimana bang? Apa bang itu? Aku jangan marah. Jangan marah terus. Dia bilang, kamu jangan marah. Aku bilang, enggak bang. Aku gak marah bang. Aku memang kayak gini ngomongnya. Nada ngomong Oke. begini. Ngomong kayak marah buat aku masalahnya kan gitu. Kontennya, jadi kita gak ngerti kontennya Iya, apa, miss, tapi ya udah. tone-nya itu yang. Iya. Nah, Tapi kan aku orangnya apa adanya ya. Terus iya. suka ketawa, ngakak-ngakak, kocak gitu. Jadi dari apa adanya aku itu dia ambil momen untuk bikin ya itu tadi konten-konten lucu. Jadi hal yang aku syukuri gini, kalau kita lagi ada argumen, aku lihat-lihat video itu ketawa juga. Jadi ada kenangan indah gitu kan. Bang Cahyo pun tukang lawak juga. Ya mungkin dia lihat partnernya gitu kan, mungkin kelucuannya usilnya keluar karena ada istrinya yang polos-polos, yang lemot gitu. Seperti itu. Jadi aku bilang, bang, aku nggak bisa bang ngomong lembut-lembut. Aku nggak bisa, emang begini, aku Batak Betawi. Jadi aku bilang, jangan ngegas kan, jangan ngegas. Gitu. Santai aja, jangan ngegas gitu. Aku gak marah bang. Aku gak marah bang. Itu udah ngegas buat aku. Udah langsung gasnya kenceng gitu. Aku ini gak marah bang. Dan lucunya aku bilang gini, bang, memang kamu ngomongnya pelan sih bang, tapi nyelekit tuh. Pelan tapi langsung masuk gitu. Juga bang. Jadi itulah lucunya gitu ya. Jadi yang aku syukur. Sekarang lucu ya, kalau Dira air mata ya. Pas kejadian air mata, pas dilihat lagi memorinya, ini lucu ya. Yang aku syukuri. Jadi maksud gini, di balik air mata ada kebahagiaan, tapi juga kita bisa saling menguatkan. Sebenarnya dulu sebelum kami menikah, kita lagi proses persiapan tadi habis kenal itu. Kita juga pernah berapa kali berantem, artinya disagreement gitu. Dan dia bilang, aku nggak tahan bang, aku sakit. Gitu. Aku bilang, kita nggak usah lanjutin aja. Aku bilang lagi, dia masih ingat, dia selalu bilang, ingetin aku. Dia bilang lagi, aku bilang sama dia, Han, memang kita ini luka, tetapi bisa nanti dipulihkan ketika kita menikah. Jadi kita menikah, kita juga mengalami luka juga. Tapi ada healingnya pasti, ada pemulihannya. Tapi kalau kita nggak nikah, lukamu mungkin one day gak akan sembuh gitu. Karena pernikahan juga harus saling memulihkan kan. Lebih baik kita bersama walaupun kita mengalami proses, mungkin kita saling memulihkan itu. Iya, jadi nggak apa-apa kita bersama walaupun nanti sakit, tapi ada proses memulihkan gitu ya. Growing kan gitu. Tapi kalau kita nggak bersama, nggak tahu sekarang kita lagi ngapain, jungkir balik dan hidup kita. Karena kita saling mencintai. Itu tadi, itu yang utama, saling mengasihi. Karena kalau kita berpisah sakit dong, menyakiti diri sendiri. Tapi dengan kita bersama, walaupun mungkin membangun rumah tangga itu nggak mudah, tapi ada pemulihannya. Iya, ada pemulihan. Ada kita juga ada support system ya. Kita ada orang di mana kita bisa sharing dan mereka membantu dan menolong kita untuk menghadapi mungkin struggle yang kita hadapi. Karena membangun rumah tangga itu nggak mudah, Jadi misalkan ya itu tadi penyampaianku seperti itu, kita bisa miskomunikasi. Dia ngomong apa, aku jadi bisa menanggapinya beda gitu. Ya kalau dia ngomong menjelaskan satu hal bisa over and over again. Aku udah ngomong tadi Tuhan, ngomong lagi. Kamu udah ngomong itu lagi gitu, over and over again. Iya bang, supaya kau jelas kan gitu. Aku udah jelas kau sekali ngomong. Supaya kamu ngerti bang. Aku udah ngerti, tapi dia ulang lagi. Ini berapa jam ini? Ayo udah berapa jam?
menarik. Ya itu struggle gitu. Iya. Apalagi kalau mengingat bertemu di saat usia yang super matang, itu dia. sudah terbentuk dengan sangat kuat. Betul. Betul. Karena kan kita sudah menjalani hidup sendiri dengan prinsip kita yang sudah sangat kuat kan. Sampai titik kita belajar, buat saya pribadi belajar nggak demand, nggak menuntut. Kalau menuntut dia nggak akan pernah selesai. Kamu harus kayak gini supaya aku, itu nggak akan pernah selesai. Kayaknya saya menuntut dia. Yang ada lebih baik saya merubah diri saya untuk bisa menerima dia. Ya sudah di situ. Kadang-kadang misalnya pagi ini kita mau berangkat gitu ya. Kita janjian berangkat kita mau ke airport gitu yang antara anak-anak. Jam berapa? 8 berangkat ya? 8.30 berangkat. Dia masih 8 masih gitu. Tadi dia datang. Aku lagi ngeblow. Masih lama? Enggak, dikit lagi. Ini kita lagi dia nggak punya waktu. Tapi itu gitu, jadi ya itu. Tapi kan kita nyampe juga nggak telat, Bang. Okay. Cuma karena tentara ini gerak cepat gitu loh. Artinya saya belajar untuk menerima, tidak menuntut dia. Is okay. Kalau saya nggak tuntut dia untuk on time seperti saya, nggak. Is okay. Saya memberikan dia ruang. Gitu. Jadi belajar nggak menuntut. Lebih baik saya merubah diri saya untuk bisa menerima dia. Itu akan lebih damai, sejahtera, dan membuat saya pribadi lebih bertumbuh, lebih sabar gitu. Kalau saya tuntut istri saya, nggak akan selesai itu dunia persilatan. Karena kan dia kan ngomong cepet nih, Bang, ngomongnya pelan-pelan apa? Aku tuh harus pelan-pelan dijelasin ya supaya ngerti. Ya itu dia menarik. Kita tidak pernah tahu ya rencana Tuhan tuh apa. Betul. Mungkin sempat mempertanyakan kok diketemuinnya ritmenya beda ya. Betul itu. Pasti akan timbul pertanyaan itu. Tapi ternyata beda itu ternyata kita dibuat untuk lebih tumbuh lagi. Betul. Untuk belajar sesuatu yang selama ini kita pikir itu bukan gaya saya. No. Iya. Tapi malah kita ditempelkan dengan orang yang bergaya gini dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh, saya harus belajar sesuatu dalam hal ini. Betul. Betul. Ya. Kan sama kayak magnet. Magnet itu kalau misalnya kutubnya sama malah bertolak. Betul. Menolak. Harus berbeda kutub baru nyata terjadi lah. Jangan pakai proses. Betul sekali. Nah, saya pengen tahu nih bagaimana kemampuan kalau kita lihat sebenarnya kalau cara berkomunikasi sudah terbangun dalam berapa? 4 tahun terakhir ini mau 4 tahun ya anniversary kan ya. Mau 4 tahun anniversary ini. Tapi biasanya suka ada gitu loh kata-kata yang belum terungkap dengan maksimal. Perlu dibantu dengan kalimat-kalimat yang belum sempurna ini. Jadi di dalam sini Bang Cahyo, Joy, ada kertas berwarna hijau berisikan kalimat yang belum lengkap. Tugasnya adalah siapapun yang memegang kertas tersebut harus membuka dan melengkapi kalimat yang dia baca itu untuk orang yang berada di depannya. Deg-degan nih. Nanti aku bantu kau ngisi. Iya. Oh iya, yang hijau ya? Yang hijau. Nah, ada beberapa silakan. Ya, semoga dapatnya gampang-gampang Gantian ya. Kalau melihat keadaan ini kira-kira mau Bang Cahyo dulu atau Joy dulu yang membaca? Siapa Bang? Ya, gitu. Ya, masa pakai sweet? Iya dah. Kamu dulu aja deh. Aku dulu. Ladies first. Ya ampun. Oke. Ini kalimat dari rasanya Joy untuk Bang Cahyo. Apa itu? Oke. Bang. Itu kan, Bang. Aku sedih jika kamu cuekin aku. Oh, sorry. Ya itu kan, aku sedih jika kamu titik. Oh, oke. Aku nggak bermaksud nyuekin kamu sometimes ya. Iya, tapi aku sedih. Ya. Ya. Oh, oke. Gitu. Thank you ya. Kalau dicuekin. Oke. Supaya kamu merasa nggak dicuekin itu gimana? Saat aku curhat. Dengerin. Iya. I see. Nggak usah nimpalin. Iya. Denger aja. Iya. Jadi aku sedih kalau kamu cuekin atau nggak memberikan ruang. I see. Jadi dia curhat dan aku memberikan solusi. Dia nggak butuh solusi. Dia cuma ingin menumpahkan semua isi hatinya, entah yang dari mana kepadaku. Oke, itu ya.
Gak apa-apa ya Bang. Iya oke. Jangan marah ya. Enggak. Iya. Oke. Thank you ya for sharing. Iya. Sekarang kamu. Oops. Oke. Dalam nih kayaknya. Arti kamu bagi hidupku is heaven on earth. Arti kamu buat hidupku, you are heaven on earth. You are my home. Tempat di mana aku kembali. It's not a place, it's you. Di mana ada kamu, that's my home. That's my place. That's where I belong. Ya bener Bang. Iya, that's true. Kalau enggak, ngapain aku bisa pulang kantor jam 3:30, aku langsung buru-buru pulang. Kalau sampai di rumah ngapain? Nggak pernah pergi kan? Nonton TV, nemenin kamu nonton TV. Ya itu. Gitu. Iya. Ya buat kamu, buat aku kamu itu. Your heaven. Jadi saya selalu sharing dengan orang seperti ini di kantor ya, kepada anak buah saya. Kalau kamu suka pulang ke rumah, itu baru benar. Karena rumah itu, that's your heaven. Gitu. Jadi selalu pingin pulang ke rumah, that's your heaven. That's your home. Gitu. Jadi kalau kamu nggak ada di rumah, aku bingung mau kemana aku. Jadi kalau dia lagi keluar kota gitu ya, saya di kantor, oke waktunya pulang, begitu mau pulang, dia nggak di rumah. Bos saya bingung, saya kemana? Pulang ke rumah kayak empty aja. Makanya kan saya bilang sama dia, nggak ada kamu. Saya udah pulang duluan, dia belum pulang. Entah dia lagi nyanyi, entah dia lagi di rumah mama, entah dia lagi ngapain. Buat saya rumahnya kayak empty banget tuh. Serius. Jadi, how to describe? Thank you ya Gitu. Bang. Makanya kalau aku lagi nggak di rumah, udah ngapain di rumah ini bingung, nunggu dia gitu. Sampai dia pulang, aku udah tidur, bete sebenarnya. Kok nggak pulang gitu. Enggak, aku bilang gini, emang nggak nonton sama anak-anak, nggak ngobrol, nggak mungkin itu kali ya. Karena akunya pernah sekali waktu aku lagi nyanyi di Bogor, di Sentul di Bogor ya Bang. Iya. Dia nyusul. Lagi di Bogor gitu ya. Aku pulang sampai rumah, nonton TV, bolak-balik, bosan. Gue susul Bogor. Iya, thank you ya saya. Iya gitu. Bang. Iya, jadi jangan pergi jauh. Jadi kalau pulang kantor dia nggak ada, rasanya kayak rumah itu kayak ya empty banget gitu kalau nggak ada dia. Gitu. Ya itu ya. Love you. Makasih ya, love you too. Joy, Iya. Bang Cahyo, Ya. terima kasih banyak. Ya. Tadi ada kalimat yang sangat membuat saya tuh terkesima karena itu kalimat yang tepat yang menyatukan Joy dan Bang Cahyo. Would you start a new beginning with me? New beginning. Kalimat yang membuat rasa wow, iya ya. Apa yang Joy dan Bang Cahyo lakukan sekarang adalah sebuah awal yang baru. Apapun, setiap orang pasti punya perjalanan hidup, punya pengalaman hidup, punya kisah yang masing-masing pernah rasakan dan miliki. Tapi saat kita memutuskan untuk memilih seseorang menjadi bagian dari hidup kita, it's a new beginning. Dan kembali lagi, kalau misalnya ngeliat time frame-nya Bang Cahyo sama Joy, kadang-kadang aduh gak masuk akal ya. Tapi that's life. Dan rencana Tuhan itu sesuatu yang terkadang tidak bisa kita samakan dengan logika. Maka kata-kata yang paling saya pelajari untuk episode kali ini adalah jangan pernah menutup diri kita untuk tidak mendengar apa kata hati kita. Kita nggak pernah tahu. Boleh mempertanyakan, tapi ya sudah, jangan sampai kita menutup diri sampai tidak lagi memiliki suara hati. Bang Cahyo, Joy menemukannya dari apa yang Tuhan bicara melalui hati mereka masing-masing. It's not gonna be easy, ya. Dua individu bersama, apalagi dua individu yang sudah memiliki perjalanan hidup yang begitu kuat bersama, pasti butuh adaptasi. Tapi komitmen jadi kuncinya.
Thank you for sharing this. Terima kasih. Terima kasih mengundang kami. Iya. Senang sekali kita kalau bisa mendengar inspirasi bagaimana perjalanan hidup orang dan bagaimana hal-hal yang mungkin selama ini bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, terwakilkan dengan narasumber-narasumber saya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi bersama dengan narasumber-narasumber saya lainnya yang luar biasa yang akan menjadi inspirasi dalam kehidupan Anda. Saya Yudina pamit. Sampai jumpa.